Walaupun ukurannya seperti lapangan sepak bola, tapi jangan salah, ada ratusan orang-orang menggantungkan hidupnya di Pulau Megingo. Pulau Megingo ini merupakan pulau yang ukurannya hanya 2000 meter persegi yang berlokasi di Danau Victoria, salah satu danau terbesar di Afrika. Hal yang cukup menarik untuk diulas dalam pulau ini adalah sejarahnya. Pasalnya, Pulau Megingo ini pernah diperebutkan oleh dua negara, Kenya dan Uganda. Sebelum 1990-an, Megingo berada di bawah danau. Saat Danau Victoria mulai surut, Pulau Megingo muncul ke permukaan. Setahun kemudian, Kenya meyakini dua nelayan yang bernama Dalmas Tembo dan George Kibebe mengaku sebagai penduduk pertama di pulau itu, dan mereka menetap di sana pada tahun 1991. Kedua nelayan asal Kenya ini kemudian bergabung dengan komunitas nelayan Samo yang mengetahui bahwa pulau tersebut kaya akan ikan nila. Namun pulau ini hampir tidak dihuni sampai tahun 2000-an. Disinilah konflik mulai memanas. Pada 2004 silam, pihak Uganda mengklaim bahwa Joseph Subuga, seorang nelayan Uganda, adalah penduduk pertama. Joseph Subuga bilang bahwa sudah ada rumah yang ditinggalkan di pulau tersebut ketika ia pindah ke Megingo pada tahun 2004. Di saat Kenya tetap pada pernyataannya, pemerintah Uganda tetap bersikeras karena sebagian besar perairan di dekat pulau Megingo adalah perairan Uganda. Pulau itu telah diklaim oleh pemerintah Uganda sejak tahun 2008 hingga 11 Mei 2009 saat Presiden Uganda, Yoweri Museveni, mengakui bahwa pulau itu berada di Kenya. Dengan menunjukkan bukti para nelayan Kenya menangkap ikan secara ilegal di perairan Uganda yang terletak di sebelah barat dari Megingo. Sengketa teritorial ini juga merupakan akibat dari perhitungan jarak tempuh menggunakan speedboat. Dikabarkan butuh waktu 2 jam untuk sampai ke Megingo dari Kenya, sedangkan dari Uganda dibutuhkan waktu 6 jam. Terlepas dari sengketa pulau ini, diperkirakan sekitar 80% penduduk yang berada di Pulau Megingo dan sisanya merupakan orang Uganda. Dengan jumlah 500 orang, kepadatan pulau ini sudah termasuk sangat ekstrim sehingga mendapatkan gelar dengan pulau paling ramai di dunia. Para nelayan dari Kenya dan Uganda bersaing untuk mendapatkan sepetak tanah untuk membangun rumah. Karena pulau ini sangat kecil dan dihuni oleh puluhan kepala keluarga, kehidupan di sana jadi sangat padat. Rumah-rumah kecil dan sederhana dibangun berhimpitan sehingga hampir tidak ada ruang untuk bergerak. Dengan jumlah orang sebanyak itu, fasilitas seperti toilet dan air bersih sangat minim. Akibatnya, kondisi kesehatan pulau ini sering tidak terkontrol dan ada banyak resiko penyakit menyebar dengan cepat. Peran Pulau Megingo tak hanya vital sebagai tempat tinggal. Pasalnya wilayah ini menjadi sangat penting karena kekayaan ikan nila yang bernilai tinggi di pasaran. Para nelayan ini melihat peluang besar untuk menangkap ikan di sana, dan dari situlah pulau ini mulai dihuni. Selama 5 tahun terakhir, harga ikan ini telah melonjak sebesar 50% dengan hasil tangkapan premium berharga sekitar $300 per kilogram di pasar internasional. Harga yang sangat menguntungkan bagi nelayan lokal di Pulau Megingo. Dengan begitu, nelayan sangat tergantung pada penangkapan ikan untuk memenuhi kehidupan mereka sehari-hari. Ketergantungan inilah juga yang mengakibatkan seringkali ada pencurian ikan atau peralatan nelayan milik mereka. Beberapa kelompok nelayan bahkan bertarung untuk memperebutkan wilayah perairan yang penuh dengan ikan. Hal ini juga berimbas pada persaingan sengit dan kadang bisa memicu konflik fisik. Seiring meningkatnya jumlah penduduk di Pulau Megingo, perhatian pemerintah Uganda pun semakin meningkat ke pulau ini. Mereka mulai mengirim pasukan keamanan pada tahun 2009 kemarin dengan maksud untuk menarik pajak dari para nelayan Kenya dan menawarkan perlindungan berbayar dari para perompak. Namun dengan kehidupan di pulau ini cukup terjamin, penduduk di pulau itu terus-menerus berada di bawah ancaman dari perompak yang mencuri ikan, uang tunai, mesin, perahu, dan apapun yang bisa mereka curi. Beberapa orang sebagai perompak bersenjata sengaja datang ke Megingo.
Adanya insiden ini membuat penduduk setempat harus membayar pajak perlindungan kepada polisi maritim untuk melindungi diri dan keluarga mereka. Akan tetapi, para aparat penegak hukum atau tentara dari kedua negara sering datang ke pulau itu untuk menjaga wilayah mereka. Akibatnya, para nelayan yang tinggal di sana bingung harus tunduk pada aturan yang mana. Kadang-kadang mereka harus membayar pajak ke kedua negara yang bikin perekonomian mereka jadi lebih sulit. Ditambah mereka harus patuh pada tentara dari kedua negara. Saat ada masalah antara mereka, percekcokan ini bisa berujung pada kekerasan. Pada tahun 2016, kesepakatan dari konflik antara Kenya dan Uganda tampaknya memudar. Hal ini memungkinkan warga Uganda untuk menyeberang ke Kenya untuk mendapatkan kebutuhan sehari-hari dan kebutuhan medis. Sayangnya, konflik kembali memuncak ketika Uganda mengganti bendera Kenya di Megingo dengan bendera milik Uganda. Bentrokan ini semakin parah saat pejabat pemilu Kenya mulai mendaftarkan penduduk Megingo untuk pemilu 2017. Pihak Uganda memerintahkan mereka untuk berhenti dan menyita peralatan pemilu. Bahkan, beberapa petugas Kenya juga dilaporkan diserang dari kejadian ini. Setahun kemudian setelah masing-masing negara menandatangani perjanjian damai untuk mengelola pulau itu pada 26 Juni 2018, polisi Uganda menyerbu Pulau Megingo dan sekali lagi menurunkan bendera Kenya di pulau ini. Tragisnya, meningkatnya penangkapan ikan berlebihan, perubahan iklim, dan perbedaan kultur semakin membuat konflik ini semakin membara. Tak tanggung-tanggung, politisi lokal Kenya pernah telah meminta Mahkamah Internasional untuk campur tangan dan membuat keputusan di tengah konflik Pulau Megingo ini. Namun, tetap saja tidak ada kepastian dan penyelesaian. Meskipun begitu, pelanggaran hukum dan korupsi juga cukup marak di pulau ini. Denda, suap, dan tebusan adalah bagian dari kehidupan sehari-hari di sini. Terlebih, ketika nelayan mencoba untuk mendapatkan uang, beberapa ditangkap atau disiksa dengan kejam oleh para perompak atau perwakilan pihak dari negara-negara yang berkonflik. Banyak korbannya memilih untuk melarikan diri, hilang, dan sayangnya mereka tidak pernah terlihat lagi. Pulau Megingo tetap berkembang menjadi dunia kecil kehidupan perkotaan. Pulau ini telah disulap menjadi rumah dengan labirin sempit. Mereka hanya mengandalkan satu fasilitas sanitasi yang tersedia di sana. Pulau Megingo ini hanya memiliki klinik kecil di mana seorang perawat menangani masalah kecil, seperti menjahit luka dan menyembuhkan penyakit malaria. Sayangnya untuk masalah kesehatan yang parah dan darurat, penduduknya harus melakukan perjalanan ke daratan Kenya. Tak hanya menguntungkan para nelayan, tukang listrik di pulau ini juga termasuk yang beruntung dalam mengumpulkan pundi-pundi uang. Dilansir dari Al Jazeera, seorang tukang listrik telah menjalankan toko tukang cukur dan toko pengisian daya telepon selama 2 tahun. Menurut Daniel Obada, ia mendapatkan lebih banyak uang di pulau ini dibandingkan saat dirinya bekerja di daratan. Meskipun kecil, Pulau Megingo ternyata memiliki fasilitas umum yang cukup mencengangkan, yaitu dengan 4 bar, 1 salon kecantikan, kasino terbuka, dan beberapa rumah bordil. Setelah aktivitas nelayan cukup sibuk di siang hari, beberapa pekerja seks komersial tiba dari Kenya pada malam hari. Hingga hari ini, baik Kenya dan Uganda masih belum sepenuhnya sepakat tentang siapa yang benar-benar memiliki pulau itu. Namun, kedua belah pihak tetap mencoba untuk mengelola konflik ini dengan lebih damai.